Askia, putrina Bapak Jejer. Hapunten abdi kumawatun calik di mimbar sanes badhe niat mapatahan ngojai kamari. Di majelis taklim ieu abdi badhe nuhunkeun widi ka ibu-ibu jamaah majelis taklim An-Nisa anu solehah dina lalaga memenuhi tugas dakwah di kampus. Kumaha Bu Wios? Alhamdulillah. Namun hapunten nya ibu-ibu saterasna abdi moal nganggo bahasa Sunda. Margi abdi teu tiasa bahasa Sunda asli nama. Iya oge maksakeun pisan ngarang sawengi sampai teu tiasa bobo. Margi rama abdi urang Sunda janten kedah tiasa Sunda. Bilih diseselan ku uwa-uwa abdi. Tuh kaleresan nuju ngadangukeun uwa Nani, uwa Eneng, Om Iwan, uwa Iing. Hapunten abdi nyawa, abdi mawantun calik di ieu mimbar. Wios Pak? Alhamdulillah. Mangga ibu-ibu urang ngawitannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah hikmah yang mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut, yaitu kisah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang bernama Juraij. Sinten ibu? Saha ibu? Sinten mah bahasa Jawa lupa. Juraij adalah seorang yang sangat tekun beribadah. Ia bukan seorang nabi ibu-ibu, tetapi ia adalah seorang hamba yang sangat soleh. Ia begitu mencintai ibadah hingga membangun tempat khusus untuk beribadah menjauh dari hiruk pikuk dunia demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya diisi dengan sholat, berzikir, dan beribadah. Namun di balik kesolehannya itu ada suatu peristiwa yang menjadi ujian besar dalam hidupnya. Suatu hari Juraij sedang melaksanakan sholat di mihrab tempat ibadahnya. Allahu Akbar.
Saat sedang khusyuk-khusyuknya, ibunya datang mencari. Ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Kalau bahasa Jalak sana nama meren kieu, Bu. Is Juraij. Ka mana ieu budak teh? Juraij mendengar panggilan itu. Ia sadar ibunya memanggil. Namun ia sedang sholat. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, ini ibuku atau sholatku?" Namun akhirnya Juraij tetap memutuskan untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian ibunya memanggil lagi untuk kedua kalinya. Is Juraij, iya budak ka mana geureuan teh ieu nembalan. Juraij tetap tidak menjawab. Dipanggil untuk ketiga kalinya. "Ya Juraij, wahai Juraij." Ia pun tetap diam melanjutkan sholatnya, tidak menyahut panggilan ibunya karena sedang khusyuknya sholat. Jamaah sekalian, seorang ibu yang hatinya lembut seperti jamaah Majelis Taklim An-Nisa ini diabaikan oleh anaknya, tentu akan merasa sedih dan kecewa, sakit hati. Benar Ibu? Dalam keadaan itulah ibunya Juraij berdoa sambil murka, "Ya Allah, jangan Engkau matikan Juraij sampai Engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita pendosa, pezina." Sebuah doa yang keluar karena rasa kecewa dari seorang ibu. Dan ternyata Allah Maha mendengar ibu. Allah Maha mendengar doa seorang ibu. Dan dari doa itu menjadi awal ujian berat untuk Juraij sang ahli ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kampung Juraij itu ada seorang wanita pendosa yang dikenal sangat buruk akhlaknya. Ia ingin menjatuhkan kehormatan Juraij. Ia mencoba menggoda Juraij. Namun karena Juraij seorang yang taat beribadah, ia menolak dengan tegas karena ia sangat takut kepada Allah. Karena gagal, wanita itu pun membuat rencana jahat karena tidak berhasil menggoda dan mendekati Juraij. Akhirnya wanita ini berzina dengan seorang penggembala hingga ia hamil. Dan dengan kehamilan itulah ia memfitnah Juraij sang ahli ibadah. Ia menyampaikan kepada seluruh penduduk kampung bahwa anak yang dikandungnya adalah hasil perzinahan antara ia dengan Juraij. Astagfirullah. Masyarakat pun langsung percaya tanpa mencari kebenaran. Mereka marah. Mereka berbondong-bondong mendatangi Juraij. Mereka menghancurkan tempat ibadahnya, menghakimi dengan memukulnya, dan mempermalukan Juraij dengan kalimat-kalimat yang keji dan menghina. Subhanallah. Seorang ahli ibadah itu, seorang yang solih, tiba-tiba jatuh kehormatannya karena sebuah fitnah.
Namun apa yang dilakukan Juraij? Dengan kesolehannya, Juraij tidak marah. Ia tidak membalas. Ia tidak membela diri dengan emosi. Ia hanya berkata dan memohon kepada seluruh masyarakat yang menghakiminya dengan berujar, "Tunggu sampai anak itu lahir. Kalau memang dianggap aku bersalah, aku siap menerima hukuman apapun," kata Juraij. Akhirnya tibalah waktu saat bayi itu lahir di dunia. Dan setelah bayi itu lahir, masyarakat pun berkumpul mendatangi Juraij dengan membawa bayi itu dan ibunya. "Ayo Juraij, sudah saatnya engkau mendapatkan hukuman atas perbuatanmu." Masyarakat marah. Juraij berkata, "Berikan aku kesempatan untuk sholat sejenak." Juraij melaksanakan sholat, memohon pertolongan Allah atas fitnah yang ia hadapi. Setelah selesai sholat, Juraij mendatangi bayi itu dan bertanya, "Wahai bayi, dengan izin Allah, bicaralah. Siapa ayahmu?" Dengan izin Allah, ibu-ibu, seorang bayi yang baru lahir, yang masih merah badannya, mampu berkata, "Ayahku adalah penggembala, bukan dirimu." Masya Allah, itu adalah kekuasaan Allah, ibu-ibu. Seketika itu juga kebenaran pun terungkap. Orang-orang pun sadar bahwa mereka telah berbuat zalim, terhasut karena sebuah fitnah. Jamaah Majelis Talim An-Nisa yang dimuliakan Allah, dari kisah ini ada beberapa pelajaran penting untuk kita semua. Pertama, bagi saya pribadi sebagai anak, betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Juraij adalah ahli ibadah, tetapi ketika ia memilih ibadah sunnah daripada menjawab panggilan ibunya, ia tetap mendapat ujian dari Allah. Kedua, bagi para orang tua, terutama seorang ibu, ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Doa seorang ibu, kata-kata seorang ibu, kalimat yang keluar dari lisan ibu, itu adalah doa mustajab yang langsung menembus langit, ibu-ibu. Apa yang ibu-ibu ucapkan itu selalu menjadi doa. Dalam kisah ini, ujian berat yang dialami Juraij tidak lepas dari doa ibunya yang diucapkan dalam keadaan marah. Maka hati-hatilah wahai para ibu, jangan sampai ketika marah keluar doa buruk untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita berkata, "Ya Allah, biarkan saja dia susah. Ya Allah, biarkan saja dia merasa sulit." Jangan ya ibu, karena bisa jadi Allah langsung mengabulkannya. Na'udzubillah. Sebaliknya, marilah kita biasakan lisan kita
dengan doa-doa baik untuk anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang saleh. Ya Allah, lindungilah anakku dari keburukan dan mara bahaya. Ya Allah, mudahkanlah masa depannya. Ya Allah, mudahkanlah jodohnya. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Marilah ibu-ibu, kita doakan agar anak-anak dan keturunan kita menjadi qurrata a'yun, penyenang hati kita semua. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil, ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu, anak bukan hanya butuh dididik, tetapi juga didoakan. Doa orang tua adalah kekuatan terbesar dalam kehidupan seorang anak. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Juwaij ini, menjadi anak yang berbakti dan menjadi orang tua yang bijak dalam menjaga lisan dan doa. Demikian ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon keikhlasan ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa yang salehah ini untuk mohon mendoakan saya yang sedang menuntut ilmu agar bisa bermanfaat dunia. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancaran saya. Saya mohon ampun kepada Allah
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, mana nak fakultas apa? Fakultas Dakwah Manajemen Haji.